Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviani Mustika dari kelas MN22C akan menjelaskan mengenai rangkuman buku bab 14 dari buku Akuntansi Manajemen dengan tema Akuntansi Manajemen Islam. Pendahuluan. Perkembangan akuntansi Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Dasar penerapannya sudah ada sejak Al-Quran diturunkan, tetapi kajian Islam lebih ditekankan pada aspek ibadah, mahdoh, dan berdampak ketertinggalan ilmu umum. Yang kedua, ada dasar penerapan akuntansi manajemen Islam. Akuntansi manajemen Islam tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi Islam. Bila dilihat dari perspektif ilmu akuntansi, dapat dikatakan bahwa ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi-transaksi berdampak pada sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Lalu ada konsep biaya dalam Islam. Ada 5 poin. Yang pertama itu pembelian barang haram. Pembelian barang haram harus dihindari karena semua aktivitas usaha dalam Islam dinilai halal haramnya bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menjadi dasar keberlangsungan kegiatan usaha. Yang kedua itu ada biaya suap. Biaya suap atau rishwah tidak diakui dalam Islam karena jelas diharamkan dan Rasulullah melaknat orang yang menerima dan memberi suap. Lalu yang ketiga itu infak, sodakoh, dan wakaf. Pengeluaran yang berkaitan dengan infak, sodakoh, dan wakaf bukan diakui sebagai biaya, tetapi diakui sebagai investasi untuk bekal di akhirat. Yang keempat itu pembayaran bunga bank. Pengeluaran untuk membayar bunga bank tidak diakui sebagai biaya dalam Islam karena bunga bank haram hukumnya berhubung mengandung unsur riba. Yang kelima itu ada pengeluaran zakat. Pengeluaran zakat diakui sebagai pengeluaran yang diharuskan dilakukan ketika sebuah usaha mendapatkan keuntungan di atas nisab dan masuk haul. Jadi pengeluaran ini mengurangi keuntungan usaha. Pada saat ini pemerintah Indonesia mengakui zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan bruto yang berpengaruh terhadap sebagai pengurang penghasilan bruto yang berpengaruh dalam pengurangan pajak penghasilan kegiatan usaha yang harus dibayarkan. Di sini ada question. Yang pertama itu apa perbedaan antara akuntansi manajemen Islam dan akuntansi manajemen konvensional? Kita jelaskan mengenai akuntansi manajemen Islam dan akuntansi manajemen konvensional itu memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dari segi prinsip, tujuan, dan metode. Nah, untuk segi dari prinsip dasarnya, akuntansi manajemen Islam berbasis pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Akuntansi ini juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Lalu akuntansi manajemen konvensional itu berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalis yang berfokus pada keuntungan yang maksimal, efisiensi, dan pengendalian biaya tanpa memperhatikan aspek moral atau etika tertentu yang spesifik. Mengenai tujuan dari akuntansi manajemen Islam, itu bertujuan untuk mencapai falah atau kesejahteraan yang berkelanjutan, baik di dunia maupun di akhirat, menekankan pada keseimbangan antara keuntungan finansial dan kesejahteraan sosial. Kalau untuk akuntansi manajemen konvensional itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.
Fokus utamanya itu pada performa finansial dan pengembalian investasi. Lalu mengenai pendekatan dan metode akuntansi manajemen Islam itu menggunakan pendekatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti pelaporan zakat, pembagian laba yang adil, dan pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil. Memprioritaskan audit syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Lalu, akuntansi manajemen konvensional itu menggunakan metode konvensional seperti analisis biaya volume laba, penganggaran, dan pengendalian biaya yang tidak terkait pada prinsip agama tertentu. Mengenai keterlibatan sosial dan etikanya, itu akuntansi manajemen Islam menekankan pada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti memberikan donasi, mendukung kegiatan sosial, dan memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan. Lalu kalau akuntansi manajemen konvensional, CSR juga menjadi perhatian tetapi lebih sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan citra perusahaan dan tidak selalu berdasarkan nilai-nilai moral atau agama tertentu. Lalu untuk pelaporan dan pengungkapannya, akuntansi manajemen Islam itu pelaporan yang mencakup tidak hanya aspek finansial tetapi juga kepatuhan syariah, termasuk pelaporan zakat, infak, dan kegiatan sosial lainnya. Transparansi dan kejujuran menjadi nilai utama. Mengenai akuntansi manajemen konvensional, itu pelaporan lebih fokus pada informasi keuangan seperti laba rugi, neraca, dan arus kas. Pengungkapan sosial lebih opsional dan tidak selalu menjadi fokus utama. Lalu regulasi dan standar. Akuntansi manajemen Islam itu diatur oleh standar akuntansi syariah yang dikeluarkan oleh badan seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Lalu akuntansi manajemen konvensional itu diatur oleh standar akuntansi internasional seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS atau Generalist Expert Accounting Principle atau GAAP. Dengan demikian, perbedaan utama antara akuntansi manajemen Islam dan konvensional terletak pada landasan etika, tujuan akhir, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Akuntansi manajemen Islam berupaya untuk memastikan bahwa semua praktik bisnis laras dengan ajaran Islam. Sementara akuntansi manajemen konvensional lebih fokus pada efisiensi dan keuntungan finansial. Lalu untuk pertanyaan yang kedua itu mengapa akuntansi manajemen lingkungan sesuai dengan kaidah Islam? Akuntansi manajemen lingkungan yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena ada beberapa alasan. Nah, untuk yang pertama, alasan pertama itu pemeliharaan lingkungan. Islam mengajarkan pemeliharaan dan perlindungan terhadap lingkungan. Akuntansi manajemen lingkungan yang mempertimbangkan dampak ekologis dari aktivitas bisnis dapat membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. Lalu untuk alasan yang kedua itu keadilan dan transparansi. Prinsip keadilan dan transparansi dalam akuntansi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akuntansi manajemen lingkungan yang transparan dan adil dalam mengukur, melaporkan, dan memperhitungkan dampak lingkungan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Lalu mengenai tanggung jawabnya, itu konsep tanggung jawab dan lingkungan juga ditekankan dalam ajaran Islam. Akuntansi manajemen lingkungan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengelola dampak lingkungan. Mereka mencerminkan tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam Islam. Cukup sekian untuk penjelasan mengenai rangkuman buku Akuntansi Manajemen bab 14.
Untuk kesimpulannya itu perkembangan akuntansi manajemen Islam tidak terlepas dari perkembangan akuntansi manajemen konvensional. Perbedaannya, akuntansi manajemen Islam harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kegiatan operasionalnya, sehingga tidak boleh melakukan kegiatan bisnis yang menghasilkan produk haram, termasuk sumber daya yang digunakan dan memprosesnya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.